Halo netizen, ini adalah Daihatsu Luxio X 2024. Ya, jadi sebetulnya kita udah mengulas mobil ini di awal-awal gue masih baru bikin channel gitu ya, di tahun 2017 lalu kalau nggak salah. Tapi gue ingin bikin video ini lagi karena mobil ini tuh unik ya, karena mobil ini, Daihatsu Luxio ini yang merupakan versi mewahnya dari Daihatsu Grand Max, itu bisa dibilang sebagai zombie car. Ya, jadi mobil yang sudah lama modelnya, tapi dia menolak untuk mati gitu. Karena nyatanya di tahun 2024 ini, mobil ini tuh masih lumayan laku, masih banyak dicari orang, baik baru ataupun bekas. Makanya video ini kayak semacam throwback gitu ya, karena terakhir kali mobil ini ada improvement atau update gitu ya, itu di faceliftnya dia di tahun 2014 dulu. Makanya udah 10 tahun semenjak mobil ini ada perubahan gitu ya, tapi masih laku. Apa sih rahasianya? Yuk mari kita bahas. Nah, mobil ini adalah unit stok dari Daihatsu Astra B-Center BSD. Untuk kontak personnya bisa langsung hubungi Mas Jun yang nomornya akan gue taruh di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, jadi masih terpisah sama alarmnya, dan alarmnya juga ini masih aftermarket gitu ya, modelnya yang kayak di Xenia lama ataupun Terios lama gitu ya. Di sini ada tombol lock, unlock, dan ada buat silent juga sama buat panic gitu ya. Kuncinya juga masih ada kunci terpisah gini, belum ada immobilizer. Dan untuk interiornya seperti ini ya, jadi masih begini aja semenjak 2014. Jadi lumayan lama ya, 10 tahun tanpa ganti model, tapi nyatanya masih banyak aja yang nyari gitu ya. Nah, untuk di bagian joknya, dia modelnya sedikit lebih mewah lah dibandingin joknya Grand Max gitu ya, yang nggak papan-papan banget. Dia juga ada sportnya sedikit di bagian pinggir, dan dia juga nggak ada sliding, nggak ada height adjuster maksudnya. Jadi dia cuman recline aja dan sliding di bagian sini. Nah, untuk mesinnya itu juga ada di bagian bawah. Jadi dia tuh ada cantelan seperti ini, dan ini kalau udah dibuka, ini bisa langsung diangkat aja, dan seperti ini mesinnya. Bentar, kita recline dulu biar mesinnya lebih mudah. Nah, ini dia. Jadi kalau kita starter, ini langsung terdengar ya. Nah, jadi mesinnya dia menggunakan mesin 3SZ VE 1500 cc 4 silinder VTI yang masih sama seperti Luxio dari pertama kali dia keluar. Untuk tenaga sekitar 97 horsepower dan torsi sekitar 130-an Nm. Pilihan transmisinya untuk yang varian X itu ada manual 5 percepatan atau otomatis 6 percepatan ke roda belakang. Untuk ruang mesinnya juga cukup, ya ada beberapa yang accessible, kayak contohnya di sini ada air filter, throttle body, alternator, dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk sisanya ya harus dari sebelah kiri ataupun dari bawah gitu ya. Kayak contohnya ganti fan belt gitu, itu kayaknya lebih gampang dari bawah. Oke, seperti itu untuk spek mesinnya. Dan ini asal kita udah cantelin gitu ya, yang sebelah sini juga sama, ini kita sangkutin. Nah, ini udah aman untuk kita duduki, lalu kita pakai untuk berkendara. Oke, sekarang kita tutup dulu interiornya. Jarang-jarang kita bahas mesin dulu sebelum kita bahas interior, tapi emang kenyataannya begitu. Mesin itu ada di bagian bawah jok depan. Oke, untuk setirnya seperti biasa kita bahas setir dulu. Setirnya ini mirip seperti Xenia generasi kedua ya, yang modelnya tuh T-shape seperti ini, tapi sama seperti Xenia yang awal-awal Gen 2 juga, dia nggak ada airbagnya, dan klakson doang adanya, nggak ada tombol setir, nggak ada pengaturan. Jadi udah posisinya begini doang, nggak bisa diatur. Di balik setir juga combination switchnya juga masih pakai Daihatsu yang lama nih, kayak Xenia yang lama ataupun Ayla yang pertama. Jadi belum ada triple turn signal, tapi uniknya fog lamp itu udah terintegrasi di sini, dan wiper juga cuma ada intermitter biasa dan pengaturan wiper belakang. Nah, uniknya instrumen cluster ini cukup oke gitu ya untuk mobil kayak gini, karena dia tuh Optitron. Jadi pas kita kontak pertama dia udah nyala, jadi nggak harus nyalain lampu dulu, dia udah nyala nih backlightnya warna amber seperti ini, yang kayak mobil-mobil jadul gitu ya. Dan mobil zaman sekarang kan rata-rata speedometer putih gitu ya. Ngelihat speedometer jadul oranye kayak gini tuh kayak kesannya throwback gitu ya. Nah, di sebelah kiri itu ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, di tengahnya juga ada meteran untuk temperatur, dan untuk fuel gauge-nya di sini. Ini
mobil barang, jadi mobil stok gitu ya, makanya wajar kalau bensinnya nyala. Dan odometer trip A trip B doang, that's it. Lanjut ke sebelah kanan, dia ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Di bawahnya ada cup holder, ada tempat penyimpanan di sini. Dan untuk di bagian dashboard sebelah kanan, ini ada pengaturan spion yang juga bisa dilipat secara elektrik, yang cukup oke lah untuk di mobil komersial seperti ini. Di sini ada kotak sikring, ada tos untuk membuka kap depan, dan untuk pedalnya juga karena ini yang manual, dia cukup berdekatan gitu ya, karena dia kan punya ban yang ada di depan kabin gitu ya, makanya untuk posisi duduknya tuh kalau diperhatiin jadi agak miring kaki kita karena bannya yang ada di depan. Jadi desain itu kan semi bonnet gitu ya, makanya agak sempit gitu area pedalnya, tapi masih cukup oke. Dan karena ini manual, dia nggak ada footrest ya, jadi ya udah kalau mau nyetir nyantai ya harus begini doang kakinya. Nah, untuk di bagian door trim ini hampir semuanya plastik kecuali di bagian sini yang senada seperti di jok. Handle-nya juga chrome, ini juga handle Daihatsu yang lama ya, masih model D seperti ini. Dan power window-nya ini juga unik karena ini power window Xenia generasi pertama yang masih dipergunakan sampai sekarang. Nah, ini juga ada ininya nih, ada auto up down power window, dan dia juga ada window lock di bagian sini. Lanjut di bagian bawah ada door pocket sama ada speaker di bagian bawah. Untuk tweeternya ada di bagian sini. Grab handle juga ada untuk mempermudah akses masuk di pilar A kanan kiri ya. Dan sun visor ini juga lumayan besar tapi nggak ada cerminnya, cuma ada card holder doang. Yang sebelah kiri pun juga cuma ada cermin aja. Lampu tengah di sini juga masih bohlam dan dia juga bisa ngikut pintu. Untuk spion tengah ini juga nggak ada dimmernya, jadi udah begini doang. Nah, untuk mempermandi center console-nya, si Daihatsu itu juga bikin center console si Luxio ini jadi ada semacam piano black accent gitu ya, dan silver accent di bagian kiri kanan dari sini. Jadi kesannya lebih mewah gitu ya. Nah, untuk head unit ini juga menggunakan head unit aftermarket dari Kenwood. Di sini inputnya udah ada Bluetooth, udah ada Spotify juga. Tapi emang belum ada kamera mundur ya. Dan uniknya dia juga bisa dimatiin layarnya. Ini fitur yang sangat gue suka dari beberapa head unit ya, karena bisa nyetir malam dengan lebih fokus gitu ya, karena kan mobil ini kan juga sering dipakai travel. Nah, ini lebih ke fitur head unitnya ya, bukan fitur mobilnya. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada tombol lampu hazard, ada jam digital. Untuk AC juga simple karena cuman fan speed dan temperaturnya pun juga cuma dingin atau nggak dingin, nggak ada heater, nggak ada zona AC, nggak ada defogger depan belakang. Dan transmisi seperti ini, dia manual 5 percepatan. Untuk yang tipe X ini juga ada transmisi otomatis 4 percepatan ke roda belakang ya, tapi untuk yang manual dia mirip Grand Max. Nah, di bagian bawahnya juga ada laci ya, jadi untuk yang NIK 2024 ini juga udah di convert ya, karena tadinya tuh dia asbak, sekarang dia jadi tempat penyimpanan aja karena ini sekarang plastik. Dan tadinya kalau yang unit awal-awal itu dia lighter untuk rokok gitu ya, sekarang dia cuman power outlet 12 volt aja, jadi fungsinya sudah berubah. Nah, di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan kayak open storage gitu ya, jadi lebih praktis. Kalau tadinya tuh dia kebuka gitu doang. Nah, ada 2 cup holder juga di bagian sini, di belakang juga ada, dan ada tempat penyimpanan sedikit ya di sini. Untuk parking brake-nya itu ada di tengah-tengah jok depan seperti ini, kayak mobil biasa, nggak kayak Grand Max yang 1300 ya, yang dia modelnya keluar dari dashboard gitu. Nah, di sebelah kiri juga ada glove box yang belum soft opening. Dia juga ada input USB dari head unitnya di sini. Dan karena dia belum ada airbag, dia ada tempat penyimpanan tambahan di dashboard atas. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Daihatsu Luxio 2024 ini. Yuk sekarang kita matiin dan kita cek kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dulu yuk. Nah, untuk kabin belakangnya atau baris tengahnya ya lebih tepatnya, ini juga jauh lebih mobil gitu ya dibandingin Grand Max yang minibus, karena joknya ini lebih proper, ada seatbelt 3 titik, dan di tengahnya ini juga ada armrest dengan 2 buah cup holder. Tapi kalau dilipat ini juga bisa buat bertiga, jadi total itu bisa berdelapan mobil ini. Nah, untuk masuknya juga ini memang lumayan tinggi ya, dan sayangnya juga nggak dikasih grab handle nih di pilar B, tapi di sebelah kiri ada. Jadi untuk sebelah kiri itu bisa dipegang, tapi sayangnya di sebelah kanan nggak ada. Nah, legroom ini tergantung
posisi slide-nya aja. Kalau mau lebih nyaman pasti kita akan mundurin ke posisi paling mundur gitu ya. Tapi secara footroom atau ruang telapak kaki ini mentoknya segini aja, karena kan dia punya mesin kolong yang ada pembatasnya gitu. Jadi ya udah, mau dibikin paling mundur seperti ini atau misalnya kita majuin gitu ya, nah seperti ini, tetap aja telapak kaki kita akan di situ-situ aja, karena kan dia nggak bisa dibikin selonjor di bawah jok depan gitu ya. Makanya cukup terbatas untuk ruang telapak kaki. Tapi untuk ruang kepala ini sih tuh sejauh itu. Dan ini pun sama seperti di baris ketiga, karena atapnya kan kotak, jadinya headroom nggak ada kendala sama sekali. Lanjut lagi, di belakang sini juga ada seat back pocket. Tadi ada satu cup holder. Nah, untuk di baris kedua ini nggak ada cup holder di pintu ya, karena satu-satunya cup holder ya tadi cuma di armrest sini doang. Untuk headrest ini juga bisa di adjust. Ada satu lampu kabin di sini, dan AC double blower ini juga masih kayak Xenia atau Terios yang lama ya, yang modelnya tuh terintegrasi di plafon seperti ini dengan 3 level dan 3 ventilasi. That's it sih kalau menurut gue. Jadi yuk sekarang kita lihat ke jok baris ketiganya. Nah, untuk jok baris ketiganya ini juga unik ya, karena yang sebelah kanan itu belum one touch tumble. Jadi masih ada tuas ini, baru tuas ini. Sedangkan yang di sebelah kiri itu dia one touch tumble. Jadi joknya beda ya, kalau yang sebelah kiri itu lebih mudah. Oke, ini kita tegakin aja. Dan ini kalau di posisi paling maju gitu ya, ini sama leganya seperti di jok baris kedua, karena bisa dibilang jok baris kedua dan jok baris ketiga itu memiliki jok yang sama gitu ya, karena sama-sama mountingnya di bawah gitu ya, masih pakai kaki gitu loh, nggak kayak MPV modern yang udah tertanam di lantai. Ini tuh masih model kaki, jadi kita masih bisa selonjoran nih di kolong jok depannya. Jadi masih sangat lega, nggak kayak MPV modern yang kadang cuma segini doang. Ini masih bisa selonjoran seperti ini. Bahkan kalau mau masukin barang-barang kayak tas kecil gitu atau makanan, itu masih bisa diselipin di bawah. Makanya mobil ini praktis banget buat travel. Nah, untuk headroom belakang, nih seperti yang gue bilang tadi, di baris ketiga ini juga masih sangat lega, karena emang selega itu body boxy dari si Luxio ini. Makanya mobilnya sering dipakai jadi mobil barang. Sisanya untuk amenities juga cukup oke, kayak jendelanya ini yang gede-gede, ada grab handle juga di baris kedua dan baris ketiga. Nah, enaknya kalau di baris ketiga dia tuh ada molding panel di kanan sama di kiri. Jadi dia ada armrest kiri kanan ya. Untuk armrest tengahnya tuh sama seperti di jok baris kedua, cuma bedanya dia nggak ada cup holder doang. Jadinya secara nggak langsung jok baris ketiga ini lebih nyaman dibandingin jok baris kedua, karena jok baris keduanya itu kalau kita lihat pintunya ya, tuh dia nggak ada armrest, cuma ada switch for window doang dan sedikit panel fabric. Sedangkan kalau di sini ada senderan tangannya, jadi lebih enak ya. Nah, untuk speakernya juga ada di belakang, bukan di tengah situ. Tapi emang dia nggak kayak MPV modern yang ada colokan USB atau power outlet. Di sini memang belum ada. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin baris ketiganya. Ini kita lipat lagi dan yuk kita keluar. Oke, untuk tampilan eksterior dari Daihatsu Luxio 2024 ini masih sama persis seperti pertama kali dia meluncur dulu ya. Bahkan semenjak terakhir kali dia facelift di tahun 2014 dulu, ini masih sama. Jadi secara nggak langsung mobil ini sudah nggak ada perubahan sama sekali sejak 10 tahun yang lalu. Jadi walaupun begitu, dia tetap laku ya. Maksudnya tetap ada penjualan setiap harinya gitu. Ya mostly untuk travel atau untuk usaha, dan biasanya seringnya tuh juga untuk ambulans. Makanya si Luxio ini semacam mobil zombie gitu ya, hidup segan mati tak mau, tapi nyatanya masih aja ada yang beli di Indonesia. Makanya mobil ini ya nggak mati-mati gitu bisa dibilang, karena kondisi begini aja itu masih banyak yang mencari gitu. Bahkan secondnya juga masih laris, dan barunya juga nggak begitu mahal gitu ya. Jadinya orang tuh masih lumayan berminat soal si Luxio ini. Nah, secara tampilan seperti yang gue bilang tadi, dari 2014 ini belum ada perubahan ya. Makanya dari 2014 sampai sekarang mukanya tuh masih seperti ini, masih sama. Dan untuk yang tipe X ini juga masih lumayan rame gitu ya, dengan grill chrome 5 baris di bagian depannya ini, dan juga kayak ada body kit gitu ya di bagian
bawahnya. Nah, untuk lampunya juga masih sama ya, dia masih full halogen reflektor semua, low beam dan high beamnya dipisah, dan di luarnya ada lampu sen gitu ya. Bahkan dulu ada optional extra di tahun 2012 kalau nggak salah ya, pokoknya sebelum facelift yang ini, yang lampu deketnya itu pakai HID atau xenon gitu ya. Itu option yang lumayan langka, dan bahkan ada option untuk ABS dulu, tapi ya seperti yang dijelaskan tadi, ABS itu lebih ke option gitu ya, bukan tersedia secara standar, makanya orang tuh kayak udahlah nggak usah ngambil gitu. Makanya zaman dulu tuh hampir susah gitu nyari Luxio ber-ABS gitu ya. Nah, di bagian bawah juga ada lampu fog lamp depan yang masih halogen juga. Lanjut ke bagian samping, velgnya masih sama seperti Luxio dari 2014 dulu. Dia ukurannya juga cukup cabi gitu ya. Di sini untuk ukuran bannya itu berapa nih ukuran bannya? 195/65 R15. Untuk rem depan disc brake, belakang tromol, dan belum ada driver aid sama sekali ya. Lanjut lagi ke samping, dia juga ada body kit dengan list chrome di bagian bawah biar kesannya tuh nggak terlalu Grand Max banget gitu ya, yang serba polosan. Untuk spionnya juga pakai spion yang kayak Deuterios lama dengan lampu sen di ujungnya, dan di atas juga ada talang air yang masih kayak di Grand Max. Untuk antenanya juga dia masih model yang ditarik gitu. Talang airnya juga unik nih, dia modelnya tembus pandang seperti ini dengan logo Daihatsu di bagian sini. Door handle juga sewarna body seperti ini, pintu belakangnya juga sama. Dan untuk relnya ini juga kayak dikasih list warna body gini ya, dan di ujungnya juga dikasih cover yang warna body. Untuk di bagian velgnya juga seperti ini, yang belakangnya dia tromol ya belakangnya. Dan lanjut ke belakang, ini juga sama seperti Luxio dari terakhir kali dia dapat perubahan di 2014 dulu. Lampu belakangnya juga masih full bohlam, emblemnya juga ada emblem VVTi di sebelah kiri, dan ada emblem Luxio X di sebelah kanan. Untuk kacanya dia gede, ada wiper tapi belum ada defogger. Di atas juga ada spoiler dengan high mount stop lamp dan ada washernya. Untuk di bagian belakang juga ada sensor parkir 2 titik tapi belum ada kamera mundur, dan sudah ada reflektor di kiri dan kanannya. Untuk bagasinya ini juga masih gede sekali, makanya dia juga berfungsi banget gitu untuk naruh barang, buat jadi ambulan, itu kepake sekali. Dan ini kondisi kalau jok baris ketiganya tuh lagi dilipat, dan dia modelnya tuh yang tumble ke depan gitu ya, jadi dia bukan model yang rata lantai. Jadi kalau mau dibikin rata lantai itu harus copot joknya, karena kelipatan maksimal itu cuma bisa begini doang, nggak bisa dibikin rata lantai kayak MPV modern gitu ya. Makanya ya jujur kalau buat ngangkut barang mendingan beli Grand Max. Kalau untuk ngangkut orang baru pilih Luxio. Oke, kita tutup aja, dan cuma segitu aja untuk review dari Daihatsu Luxio tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Daihatsu Astra B-Center BSD ini bisa langsung lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.